Yauma, pada hari, yafirru, lari, almar'u, seseorang, min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi, dan dari ibunya, wa abihi, dan dari bapaknya, wa sahibatihi, dan dari istrinya, wa banihi, dan dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli mri'in, untuk masing-masing orang, minhum, dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nun, ada perkara besar, yughnihi, yang menyibukkan, yang membuat sibuk dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mulai ayat ini sampai akhir Allah bicara tentang hari kiamat. Karena memang ayat-ayat sebelumnya itu maksudnya untuk menunjukkan bahwa hari kiamat itu sangat mungkin terjadi. Maka pada ayat-ayat sebelumnya Allah bicara tentang maha kuasanya, dan kemahakuasaan Allah itu menyebabkan atau mengharuskan bahwasanya tidak ada apapun yang mustahil bagi Allah. Mengadakan hari kiamat tidak mustahil bagi Allah. Menghancurkan seluruh alam semesta tidak mustahil bagi Allah. Membangkitkan semua yang sudah mati menjadi hidup lagi tidak mustahil bagi Allah. Jadi ayat-ayat sebelumnya sebagai muqaddimah bahwasanya Allah itu maha kuasa, mudah bagi Allah untuk menciptakan hari kiamat. Nah, maka setelah kita semuanya paham bahwa Allah maha kuasa, kemudian di sini baru Allah menjelaskan tentang hari kiamat. Fa idza ja'atis shakhah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa as-shakhah itu adalah nama lain dari hari kiamat. Tapi setiap nama hari kiamat itu pasti ada maknanya. Kenapa disebut al-haqqah? Kenapa disebut al-qari'ah? Kenapa disebut al-waqi'ah? Kenapa disebut as-shakhah? Ini pasti ada maknanya. Karena kalau tidak bermakna, ini berarti sia-sia Al-Quran ini. Padahal Al-Quran tidak pernah sia-sia. Nah, maka as-shakhah menurut Ibnu Katsir itu adalah satu teriakan yang sangat keras yang sampai memekakkan telinga, hampir memecahkan gendang telinga kita. Itu namanya as-shakhah. Maka yang dimaksud as-shakhah ini adalah terompet atau sangkakala malaikat Israfil. Dan sebagian ulama mengatakan hiyan nafkhatul tsaniyah, itu adalah tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil alaihi salam. Dan sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, nama Israfil itu sebenarnya tidak ada dalam hadis yang sahih, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Tapi enggak ada masalah istilah ini kita pakai karena memang istilahnya sudah masyhur. Malaikat peniup trompet siapa? Israfil. Semuanya sudah paham nama tersebut. Tapi kalau kita ingin pakai nama yang hadisnya sahih, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai sahibul qarni. Wa sahibul qarni. Kaifa antum, bagaimana kalian? Wa sahibul qarni, sementara malaikat pemegang atau pemilik al-qarn. Al-qarn itu tanduk yang untuk terompet. Qadil taqamal qarna, dia sudah memegang terompetnya pada mulutnya. Wa hanal jabhata, dan dia sudah memiringkan jidatnya. Wa asghas sam'a, dan dia sudah mendengarkan dengan pendengarannya. Yantadhiru mata yu'mar bin nafkhi, dia menunggu kapan diperintahkan untuk meniup. Fayanfukh, maka beliau akan meniupnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka kalau mau pakai hadis yang sahih namanya sahibul qarn. Tapi kalau mau pakai nama yang terkenal namanya Israfil. Enggak ada masalah kita pakai. Maka ini adalah an-nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua malaikat Israfil. Berarti ini tiupan untuk membangkitkan seluruh makhluk yang sudah mati. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa as-shakhah itu teriakan yang sangat keras, yang sampai telinga kita tidak kuat untuk memikulnya karena saking kerasnya. Nah, maka bisa jadi itu berarti karena saking kerasnya semua yang tidur jadi bangun dari kuburan semuanya. Kenapa? Karena saking kerasnya teriakan ini sehingga membangunkan setiap yang sudah mati. Nah, maka pada hari itu apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Semua orang lari dari semua saudaranya. Padahal dulu ketika di dunia, ketika ada gempa terjadi, ketika ada musibah terjadi, mereka pasti akan cari di mana saudara saya akan ditolong, di mana bapak saya, di mana ibu saya, di mana istri, di mana anak, dicari untuk ditolong.
Tapi justru di akhirat ini sebaliknya. Semuanya lari untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada yang peduli terhadap saudaranya, tidak ada yang peduli terhadap bapaknya, ibunya. Padahal matanya melihat. Jadi ini bedanya antara musibah kiamat dengan musibah dunia. Kalau musibah dunia, kita tidak melihat ibu, tidak melihat bapak, kita cari-cari supaya ketemu. Tapi di akhirat, mata kita bisa melihat mereka, bisa melihat istri kita, anak kita, bapak ibu kita, tapi justru malah menjauh untuk lari. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yubassarunahum. Surat Al-Ma'arij ayat 11. Yubassarunahum, mereka diperlihatkan terhadap mereka. Jadi maksudnya setiap orang melihat saudaranya, melihat bapaknya, melihat ibunya. Akan tetapi yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani, dan seterusnya. Ayat sebelumnya Allah mengatakan wala yas'alu hamimun hamima, seorang yang kekasih tidak bertanya kepada kekasihnya, yubassarunahum, padahal diperlihatkan kepada mereka. Melihat tapi saling tidak mempedulikan, karena masing-masing sudah sibuk terhadap kondisi dirinya sendiri-sendiri. Pada ayat ini Allah menyebutkan pertama kali yafirrul mar'u min akhi, lari dari saudaranya. Baru kemudian ummihi, ibunya. Baru kemudian abihi, bapaknya. Kenapa didahulukan saudaranya? Saudara didahulukan karena biasanya saudara itu yang bisa membantu kita. Kalau bapak ibu kita sudah tua, untuk dimintai bantuan biasanya nomor sekian, karena bapak ibu kita sudah lebih tua daripada kita. Nah, kita biasanya kalau ada masalah-masalah yang besar, minta bantuannya kepada yang masih punya kekuatan. Nah, maka minta kepada saudaranya. Tapi ternyata pada hari tersebut semua orang lari dari saudaranya. Bapak ibunya juga begitu, ditinggalkan. Kemudian sahibatihi wa bani, istrinya, anaknya, semuanya ditinggalkan semuanya. Nah, di sini ada satu mukjizat Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala di sini menyebut istri dengan istilah sahibah. Sahibah artinya istri. Dalam bahasa Arab, istri itu bisa dinamai sahibah, bisa juga dinamai zaujah. Semuanya artinya istri. Tetapi kenapa di sini Allah tidak mengatakan wa zaujatihi, tetapi Allah mengatakan wa sahibatihi. Nah, jadi begini. Kalau zaujah, istri, itu adalah setiap orang yang sudah akad nikah dengan kita. Itu namanya zaujah kita. Meskipun baru sehari, meskipun baru 2 hari, itu zaujah. Tapi kalau sahibah, ini adalah istri tapi yang sudah bersama kita lama, 20 tahun sama kita. Itu namanya sahibah. Artinya di sini Allah ingin menjelaskan bahwasanya orang yang sudah terikat pernikahan yang waktunya lama, yang biasanya kalau sudah terikat pernikahan lama ini semakin cinta, semakin kasih sayang, tapi nanti pada hari kiamat kasih sayang ini hilang semuanya. Kenapa hilang? Karena masing-masing orang sudah sibuk untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga tidak memikirkan bagaimana keselamatan istrinya, bagaimana keselamatan anaknya, bagaimana keselamatan bapaknya, ibunya. Itulah yang dimaksud oleh Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang sudah ada perkara besar yang menyibukkan dia. Nah, kira-kira perkara besar apa yang menyibukkan kita nanti di akhirat? Di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, tidak pakai celana, berarti kotor kadut, tidak pakai baju, berarti semuanya terlihat dari atas sampai bawah, terlihat semuanya. Laki perempuan kumpul dalam satu tempat, tidak memakai busana semuanya. Yang ini menyebabkan Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya saya nukilkan dari kitab-kitab hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar, hufatan, dalam keadaan tanpa sandal, uratan, dalam keadaan telanjang, ghurlan, dalam keadaan masih utuh, belum khitan." Jadi yang sudah khitan nanti akan balik lagi enggak khitan. Nah, maka ada seorang wanita bertanya, ayubsiru aw yara ba'duna aurata ba'din? Apakah seseorang bisa melihat auratnya orang lain? Padahal ini dikumpulkan laki perempuan.
Jadi dia merasa malu bahwasanya dia akan terlihat auratnya, padahal ini kumpul laki perempuan. Maka Rasulullah mengatakan, ya fulana, wahai fulana, likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sudah sibuk sehingga sudah tidak peduli masalah telanjang. Kalau sekarang telanjang di depan orang banyak dianggap sesuatu yang aneh, sehingga pasti banyak yang melihatnya, ini gimana orang kok aneh. Tapi nanti sudah seperti tidak terlihat lagi, karena kita mikirnya sudah bagaimana bisa selamat dari api neraka, sehingga tidak sempat lagi melihat apa-apa yang ada di sekitar kita. Tidak terlihat tetapi seperti tidak terlihat, karena tidak sadarkan diri, karena sudah sibuk memikirkan perkara yang lebih besar. Aisyah bertanya, wan nisa, wanita juga begitu telanjang? Qala, Nabi mengatakan, wan nisa, wanita juga, semuanya telanjang. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, fama yustahya, terus bagaimana perkara yang menyebabkan malu, maksudnya aurat. Qala, Nabi mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru aham, urusan pada waktu itu lebih penting, lebih menyibukkan, min ayyang dzura ba'duhum ila ba'din, daripada seseorang melihat kepada auratnya orang lain. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kita kok sibuk sendiri-sendiri dan tidak peduli dirinya telanjang? Nah, dijelaskan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda, la yaqifanna ahadukum baina yadayillah, masing-masing kita akan berdiri di hadapan Allah, laisa bainahu wa bainahu hijabun, antara kita dengan Allah tidak ada pembatas, tidak ada hijab. Jadi bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala tarjumanun yutarjimulah, dan juga tidak ada penerjemah yang menerjemahkan untuk dia. Artinya dia langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kata Allah? Tsumma la yaqulanna lahu, kemudian Allah akan bertanya, alam uti kamalan, bukankah aku sudah kasih kamu harta? Fala yaqulanna bala, manusia akan menjawab iya. Tsumma la yaqulanna, kemudian Allah akan bertanya lagi, alam ursil ilaika rasulan, bukankah aku sudah kirim kamu seorang rasul? Fala yaqulunna bala, maka manusia mengatakan iya. Fayanzuru an yaminih, maka dia melihat ke arah kanan. Fala yara illa an-nar, dia tidak melihat kecuali neraka. Tsumma yanzuru an shimali, melihat ke arah kiri. Fala yara illa an-nar, dia tidak melihat kecuali neraka. Falyattaqiyanna ahadukumun nar, maka hendaklah masing-masing kalian bertakwa kepada Allah, menjaga diri dari neraka, walau bisyikki tamrah, meskipun dia bisanya sedekah dengan separuh dari butir kurma. Nah, inilah yang menyebabkan manusia masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Di depan hanya tampak amalannya, catatan amalannya. Samping kanan neraka, samping kiri neraka. Nah, sudah bingung. Ini amalan saya kayak begini, jeleknya, catatannya kan lengkap itu, Pak. Apapun amalan kita ditulis itu, besar kecil ditulis, jelek baik semuanya ditulis semuanya. Nah, kira-kira lebih banyak bagusnya atau jeleknya kita itu? Coba kita mikir nih, dari bangun tidur tadi sampai ini mau tidur lagi, ini kira-kira tadi itu lebih banyak bagusnya atau jeleknya? Atau mungkin lebih banyak bagusnya atau sia-sianya yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ketika amal kita sudah tertulis begitu di depan kita, sementara kanan kiri neraka semuanya, maka kita pasti akan bingung sendiri-sendiri. Tidak sempat untuk memikirkan orang lain. Nah, itulah yang menyebabkan setiap orang lari dari semua yang sudah dia kenal sebelumnya di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhun, wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu musfiratun. Musfirah itu adalah bersinar. Kenapa bersinar? Dhahikatun, tertawa, mustabsyiratun, bergembira. Ini adalah wajahnya orang-orang beriman. Sebagian ulama mengatakan wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini sebagaimana kalam Allah pada ayat yang lain. Allah mengatakan pada surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun, pada hari putih beberapa wajah dan hitam beberapa wajah. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya hitam, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah iman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, rasakan siksaan Allah dengan sebab kalian dulu kafir.
Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya putih, fa fi rahmatillah, berada dalam rahmat Allah, masuk jannah, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya wajahnya diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sebagian ulama mengatakan tabiyaddu, menjadi putih wajah-wajahnya ahlus sunnah wal jamaah, dan menjadi hitam wajah-wajahnya ahlul firqah wad dhalalah. Karena itu jangan kita termasuk orang-orang yang bersengaja meninggalkan sunnah Nabi. Jangan termasuk orang-orang yang berfirqah dalam Islam ini. Enggak usah pakai nama-nama yang menyebabkan perpecahan antara umat Islam, karena itu sudah cukup menjadi firqah. Kalau nama-nama menyebabkan apa? Perpecahan di antara umat Islam, maka itu sudah cukup menjadi firqah. Karena Nabi mencela para sahabat Nabi yang mereka memanggil dengan panggilan Ansor, Muhajirin, tapi untuk memecah belah. Waktu itu ada seseorang bertengkar, Ansor dengan Muhajir. Akhirnya Muhajir panggil grupnya, wahai Muhajirin, datanglah. Yang Ansor juga begitu, wahai Ansor, datanglah. Ini nama yang syar'i, Ansor Muhajirin. Tapi karena untuk memecah belah umat, untuk pertengkaran, maka Nabi menyebutnya ini adalah jahiliyah. Tinggalkan jahiliyah. Ini nama-nama yang menyebabkan perpecahan umat Islam disebut oleh Nabi sebagai nama jahiliyah. Maka harus kita tinggalkan nama-nama yang menyebabkan perpecahan antara umat Islam. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kondisi kiamat di sini disebutkan wujuhu yauma idzin musfirah. Wajah-wajahnya ada yang cerah, ada yang bersinar. Kondisi kiamat itu tidak hanya wajah saja. Ada juga keringat yang sangat banyak, sampai ada yang setinggi dada keringatnya, ada yang keringatnya setinggi hidung, dan seterusnya. Jadi kondisi hari kiamat tidak hanya masalah wajah, tetapi kenapa di sini digambarkan oleh Allah tentang wajah? Para ulama mengatakan karena pada awal surat ini Allah bicara tentang wajah, abasa wa tawalla. Nabi Muhammad SAW wajahnya abasa, bermuka masam ketika melihat Abdullah bin Ummi Maktum. Maka sangat pas supaya munasib, ya, supaya sesuai antara awal ayat atau awal surat dengan akhir surat, maka yang dibicarakan juga masalah wajah. Wallahu a'lam bishawab. Dhahikatun, orang-orang beriman ini tertawa. Tertawanya kenapa? Ada dua sebab tertawanya. Pertama adalah tertawa karena bahagia. Ya, namanya orang bahagia itu tandanya adalah apa? Tertawa atau tersenyum. Ini sudah wajarnya manusia. Kalau senang itu pasti tersenyum. Sehingga kalau ada orang tersenyum sendiri, nah kita pasti tahu ini lagi bahagia nih. Baca sesuatu tiba-tiba senyum, ini pasti lagi bahagia. Demikian juga mereka tertawa, itu maksudnya adalah menertawakan orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah apa? Al-Mutaffifin. Pada ayat 34 Allah mengatakan, fal yauma, maka pada hari ini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari, terhadap orang-orang kafir, yadhakun, akan menertawakan. Maksudnya akan membalas. Dulu di dunia kita ditertawakan oleh orang-orang kafir. Orang pakai cadar ditertawakan, orang celananya cingkrang ditertawakan, jenggotnya panjang ditertawakan, ya kan? Berangkat ke masjid pagi-pagi subuh-subuh, ya, padahal ngantuk-ngantuk ditertawakan. Katanya ini ditipu oleh agamamu, kamu disengsarakan oleh agamamu. Nah, ditertawakan begitu, nanti akan kita balas. Fal yaumal ladzina amanu minal kufar yadhakun. Orang-orang beriman akan balas menertawakan orang-orang kafir. Menertawakannya alal araik, di atas dipan-dipan yang turun, sambil melihat kepada orang-orang kafir, atau sambil melihat kepada kenikmatan-kenikmatan yang ada di sekitarnya. Nah, maka tertawanya ini karena dua. Pertama adalah menertawakan orang kafir, yang kedua adalah karena melihat nikmat-nikmat yang ada sangat banyak di atas di dalam jannah yang mereka menghuni padanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang tertawa di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, wa wujuhun, dan beberapa wajah, yauma idzin, pada hari itu, alaiha, padanya, ghabaratun. Ghabarah itu ghubar, debu, ya, wajahnya ada debunya. Tarhaquha, menutupinya, qataratun, kehitam-hitaman. Qatarah ini artinya sawadun, hitam.
Tapi menurut Ibnu Abbas maksudnya adalah zillah, kerendahan. Jadi karena rendah sehingga tampak hitam wajahnya tersebut. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah ada debunya. Ini kenapa? Ada yang mengatakan bahwasanya wajah ada debunya, ini maksudnya diberi tanda oleh Allah. Sebagaimana orang-orang beriman, mereka sujud pada waktu salat, maka nanti di akhirat wajahnya dibikin cerah, cemerlang, bersinar sebagai tanda supaya Nabi Muhammad SAW mengetahui, oh ini umat saya ini. Kenapa? Karena ini wajahnya cemerlang. Cemerlangnya karena wudu dan juga karena sujud, ya, sebagaimana hadis yang sahih. Nah, demikian juga orang-orang kafir, orang-orang munafik, ahli bid'ah, mereka juga dikasih tanda oleh Allah. Wajahnya berdebu. Jadi ada yang dikasih tanda wajahnya bersinar, ada yang dikasih tanda wajahnya berdebu. Jadi memang betul-betul ada debu yang nempel menurut sebagian ahli tafsir. Sebagian yang lain mengatakan bahwa wajahnya berdebu itu adalah kinayatun anil huzni dhahir. Itu maksudnya adalah bahasa kinayah, ya, kiasan, bahwasanya kesusahannya sangat tampak pada wajah mereka. Sehingga diungkapkan dengan istilah apa? Wajahnya ada debunya. Ini ungkapan orang Arab. Jadi dalam bahasa Arab kalau disebutkan ada orang lagi susah, yang susahnya sangat tampak, itu diungkapkan dengan kata-kata wajahnya ada debunya. Padahal mungkin tidak ada debunya, wajahnya bersih, tapi saking sedihnya diungkapkan dengan istilah wajahnya berdebu. Nah, ini bisa-bisa dua-dua makna sama-sama benarnya. Ya, betul-betul lagi susah memang, kemudian juga wajahnya dikasih debu oleh Allah sebagai tanda. Karena masing-masing orang yang melakukan perbuatan apapun di dunia nanti ada tandanya pada hari kiamat, sebagaimana hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, "Idza jama'allahu al-awwalin wal akhirin yaumal qiyamah." Kalau Allah mengumpulkan orang awal dan orang akhir pada hari kiamat, yurfa'u, akan diangkat, likulli ghadirin, untuk setiap orang yang ghadir. Ghadir itu yang mengkhianat. Liwa'un, satu bendera. Faqila, maka dikatakan, hadhihi ghadratu fulan ibni fulan. Ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Jadi orang yang khianat itu nanti di akhirat dikasih tanda oleh Allah, ada bendera ditancapkan di dekat pantatnya, supaya seluruh orang yang di padang mahsyar itu melihat, ini orang bawa bendera. Ini berarti apa? Dia dulu di dunia pernah khianat. Mungkin dia pejabat negara tapi kemudian korup, hartanya rakyat malah diambil. Nah, itu nanti akan ada bendera khusus dia, supaya semua orang di padang mahsyar melihatnya. Nah, ini adalah orang yang mengkhianat. Demikian juga pada hadis yang lain, ada orang nanti pada hari kiamat datang dalam kondisi badannya miring. Miring berarti tanda apa nih, Pak? Tanda tidak adil. Ketika dulu dia poligami, istrinya 2, 3, 4, tetapi apa? Tidak adil. Nah, nanti badannya akan miring. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kanat lahu imra'atan," barang siapa yang punya 2 istri, maksudnya poligami, "famala ila ihdahuma," dia cenderung kepada salah satunya, maksudnya tidak adil. Jadi bukan cenderung hati. Kalau cenderung hati bebas, apa lebih cinta kepada yang satu daripada yang lain, nggak ada masalah. Ini masalah hati dimaafkan. Tapi ini maksudnya cenderung yang tidak adil. Jaa yaumal qiyamah, maka dia akan datang pada hari kiamat, wa shiqquhu ma'il, sementara badannya miring. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, sahih. Nah, demikian juga orang-orang yang kafir dikasih tanda juga oleh Allah. Maka kita temukan ada beberapa tanda di akhirat dalam hadis yang sahih. Ada yang wajahnya bersinar karena wudu, karena sujud. Ada yang wajahnya berdebu karena ini kafir, munafik. Ada juga yang diberi tancap bendera tadi karena berkhianat. Ada yang badannya miring karena tidak adil terhadap istrinya yang lebih dari satu. Dan mungkin kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang lain masih banyak, tapi yang 4 ini yang paling gampang untuk kita sebutkan pada majelis ini. Allah mengatakan tarhaquha qatarah, menutupi wajah-wajah tersebut qataratun, ya, kehitam-hitaman atau kerendahan. Karena orang yang dalam kondisi rendah, hina, dia merasa terhinakan, itu pasti wajahnya terlihat hitam. Siapakah mereka? Allah mengatakan ulaikahum, mereka itu adalah al-kafarah, orang-orang kafir, al-fajarah, orang-orang fajir.
Apa bedanya kafir dengan fajir? Kalau kafir itu hatinya kafir, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir kan kebalikan dari iman. Iman itu di mana? Di hati. Nah, maka kafir itu juga begitu, hatinya kafir. Kalau fajir itu adalah amalannya. Jadi maksudnya jelek zahir batinnya. Batinnya jelek, kafir hatinya. Zahirnya juga jelek, yaitu amalannya buruk. Maka ini maksudnya adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka kafir hatinya dan mereka fajir amalannya. Dan istilah kafir fajir ini kita temukan juga dalam surah Nuh. Allah mengatakan wala yalidu illa fajiran kaffara. Mereka kaumnya Nabi Nuh tidak melahirkan anak illa kecuali fajiron, orang yang fajir amalannya jelek, kaffara, orang yang kafir artinya jelek. Nah, maka kafir itu berkaitan dengan hati, fajir itu berkaitan dengan amalan zahir. Sama dengan iman dengan Islam. Iman itu berkaitan amalan batin, Islam itu berkaitan dengan amalan zahir. Maka Islam ada 5. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, ini kan rukun Islam ada 5. Ini semuanya amalan zahir, enggak ada yang batin. Tapi kalau rukun iman ada 6. Ini semuanya amalan-amalan batin, amalan hati yang tidak tampak karena diamalkan oleh hati, sehingga tidak tampak kecuali oleh pelakunya atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, istilah kafir dan fajir ini berarti kesimpulannya adalah bahwasanya kafir ini lebih khusus, sementara fajir ini lebih umum. Kalau orang kafir itu pasti dia fajir. Tapi kalau orang fajir belum tentu apa? Kafir. Orang muslim bisa enggak fajir? Bisa. Karena fajir ini berkaitan dengan perbuatan zahir. Agamanya Islam tapi suka nipu, nah berarti fajir. Agamanya Islam tapi suka maling, nah ini berarti fajir. Fajir zahirnya, fajir amalnya. Nah, ini supaya kita mengetahui bedanya antara kafir dengan fajir, supaya kita bisa memahami dalil-dalil yang lain yang benar, secara benar. Contoh ini, sabda Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, hadis muttafaqun alaih, innahu sesungguhnya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah illa nafsum muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la yu'ayyidu hadzal din, sungguh menguatkan agama Islam ini, birrajulil fajir, dengan seseorang yang fajir. Hadis muttafaqun alaih. Nah, contohnya apa? Allah menguatkan agama Islam dengan rajul yang fajir. Ini berkaitan dengan seorang sahabat Nabi. Dia seorang muslim, sahabat Nabi, tapi fajir. Fajirnya kenapa? Matinya bunuh diri. Kenapa matinya bunuh diri? Karena tidak kuat menahan sakit yang dia derita gara-gara jihad fisabilillah. Karena tidak sabar menahan penyakit sakit yang dahsyat, akhirnya dia tancapkan pedang di tanah, kemudian dia bunuh diri. Padahal sahabat Nabi ini ketika perang terkenal selalu berada di depan, menyerang musuh sangat dahsyat. Kalau ada orang kafir yang ganas, dia akan cari orang kafir tersebut, dia akan lumpuhkan. Tapi begitu dia sudah terkena pedang, sudah sudah hampir mati, dia tidak bisa sabar, tidak kuat menahan sakitnya luka tersebut, akhirnya bunuh diri. Nah, ini berarti rajul fajir, seorang laki-laki yang fajir karena matinya bunuh diri. Bunuh diri termasuk fajir. Tetapi Allah menguatkan agama Islam dengan dia. Beberapa orang kafir sudah mati oleh pedang dia. Kemenangan-kemenangan dalam peperangan dimenangkan oleh orang tersebut beberapa kali. Nah, itu sesuatu yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama ini, tetapi dia adalah seorang yang fajir. Tapi bukan kafir ya. Sehingga nanti insyaallah tetap masuk ke dalam jannah kalau dia seorang mukmin, tapi dia mesti masuk neraka dulu karena dia melakukan mati yang bunuh diri. Tapi inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tafsir secara ringkas untuk surah Abasa. Kesimpulannya, surah Abasa ini bicara tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga bahwasanya hari akhir, hari kiamat itu betul-betul ada, sehingga semua kita orang-orang muslim hendaklah menyiapkan diri sebelum kita masuk pada alam akhir yang dimulai dengan
mati dan masuk ke alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.